Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil aradi was samawat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, Bapak Ibu, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali tidak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang mana dengan nikmat-nikmatnya maka sempurnalah kebaikan-kebaikan yang ada. Kita bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Allah berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Allah turunkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya dan hidayahnya. Yang mudah-mudahan kita semua bisa selalu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan termasuk dari orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga kita senantiasa membiasakan dan selalu mendawamkan bahkan untuk senantiasa menghaturkan salawat dan salam kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di pertemuan kita di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah. Malam ini malam Senin bertepatan dengan tanggal atau malam ke-18 Safar 1445 Hijriah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tiyarata wala hamata wala safara. Perlu diperhatikan bahwa di zaman jahiliyah dahulu orang-orang menganggap bulan Safar sebagai bulan sial, sehingga mereka takut untuk melakukan perjalanan, mungkin memulai bisnis dan menikah di bulan Safar mereka menganggap sebagai kesialan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang untuk menghancurkan hal-hal yang khurafat seperti itu. Maka Nabi mengatakan, hadis tadi riwayat Muslim, Nabi mengatakan dalam Islam tidak ada kesialan, tidak ada ilmu-ilmu cocok logi Pak ya. Jadi kadang menyangkutkan suatu peristiwa dengan kesialan, apalagi seperti yang sering terjadi, kita dapat pesan di handphone kita telah terjadi gempa hari ini misalnya di tanggal sekian di jam misalnya 17:12 misalnya. Maka lihatlah surat ke-17 ayat ke-12, begitu benar Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang dipaksakan cocok logi Pak. Tidak ada sangkut paut antara pertanda dengan kesialan seseorang. Dan juga tidak ada burung hantu. Di zaman jahiliyah mereka takut burung hantu, di zaman kita mungkin burung gagak yang hinggap di rumah seseorang, terus ada keyakinan sial. Dan kadang kesialan itu terjadi Pak, bukan kesialan, takdir itu terjadi. Ketika ada burung gagap itu hinggap, besoknya ternyata si penghuni rumah ini salah satunya mendapatkan musibah. Semakin percayalah masyarakat dengan khurafat tersebut, karena Allah ingin menguji hal seperti itu. Apakah kita akan membenarkan atau justru kita termasuk orang-orang yang percaya bahwa itu takdir Allah, tidak ada hubungannya dengan
kesialan tadi. Dan juga tidak ada kesialan di bulan Safar. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadikan Safar seperti bulan-bulan yang lainnya, bulan-bulan biasa. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan intimidasi secara mental dan secara fisik. Para sahabat mendapatkan penyiksaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Fadzakir in nafa'atiz dzikra." Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada orang, nasihati orang, karena yang namanya dalam nasihat itu ada kebaikan, manfaat. Maka Nabi pun berdakwah. Dan dalam dinamika berdakwah, kadang dakwah itu diterima dengan sepenuh hati, dengan hati yang lapang, kemudian ucapan terima kasih saya diingatkan, kadang seperti itu. Tetapi juga banyak orang-orang yang menentang dakwah, yang nentangnya cuma sebatas menolak tanpa melawan, yang kadang menolak mentah-mentah, dan kadang dibumbui dengan kemarahan. Itulah dinamika dakwah. Maka Nabi mengatakan, Allah berfirman apa? Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berikanlah peringatan, nasihat, karena nasihat itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Yang akan menerima nasihat adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Kemudian wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang paling sengsara adalah orang-orang yang tidak mau menerima nasihat. Maka ketika Nabi SAW lihat dinamikanya, ada yang menerima dengan sepenuh hati, bahkan senang dan bahagia seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang menolak tanpa melawan seperti siapa? Al-Mut'im bin Adi. Kemudian juga siapa? Zuhair, ada seorang namanya Zuhair. Mereka menolak dakwah tetapi tidak melawan, tidak front gitu. Ada yang menolak dakwah tetapi membantu. Siapa? Abu Talib. Abu Talib kadang mungkin di zaman sekarang ketika kita mendakwah seseorang, dia menolak dakwahan kita tetapi menyediakan fasilitas, membantu gitu kan. Ya, kita tidak bisa pungkiri ada orang-orang kafir seperti itu atau orang-orang yang menolak seperti itu. Kemudian ada orang yang menolak dengan dibumbui kemarahan dan menyiksa seperti Abu Lahab, kemudian Abu Jahal, itu kan dan sebagainya. Maka Nabi SAW mendapatkan intimidasi itu. Maka ketika Nabi SAW melihat sudah berusaha semaksimal mungkin berdakwah, tetapi ternyata penyiksaan semakin berat, maka tentu harus ada solusi dong dari permasalahan yang dihadapi. Maka akhirnya Nabi pun memberikan solusi kepada sahabat. Yang pertama adalah dibuatnya rumah dakwah yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh orang-orang muslim, yang disebut dengan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Darul Arqam namanya Pak, terkenal. Darul Arqam ini rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, anak muda yang umurnya 16-17 tahun ketika itu. Tapi luar biasa sudah punya rumah di umur yang sekian. Dan rumahnya ini dijadikan sebagai markas dakwah yang tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Maka tujuan adanya rumah ini adalah apa? Pertama adalah memotivasi para sahabat yang diintimidasi. Perlu kadang orang-orang yang mendapatkan ujian berat, musibah, jangan ditinggalkan orang-orang yang seperti itu, jangan dijauhi. Justru orang-orang yang sedang diuji oleh Allah harus banyak diingatkan, dinasehati, dan diiming-imingi pahala yang besar. Sabar, pahala besar menanti kita. Jangan sampai pahala ini hancur karena kemarahan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai sebuah kaum maka Allah akan mengujinya? Barang siapa yang ridho maka Allah pun akan ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang dia murka maka kemurkaan Allah turun kepadanya. Maka Allah sedang menguji kita, ingin meningkatkan derajat kita. Kadang orang-orang yang sedang diuji harus diingatkan seperti ini Pak. Sabar, sabar. Mungkin
Ketika diingatkan, sabar, sabar, ngomong sabar sih mudah, ente gak ngerasain apa yang saya rasain. Kadang seperti itu, ya sudah, kita motivasi dan kita jangan jauhi mereka. Nabi SAW ketika melewati seorang wanita yang sedang kehilangan anaknya, menangis di kuburannya. Kan Nabi melewati wanita yang seperti ini kan, pernah disebutkan dalam riwayat, dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab kesabaran kan. Maka Nabi mengatakan, ittaqi wasbiri, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah atas ujianmu itu. Apa kata perempuan ini? Dia mengatakan apa? Ilaika anni, jauhlah dari saya. Ngomong sabar enak seperti itu, ente enggak merasakan apa yang saya rasakan, sakit diuji seperti ini. Nabi hanya menasehati, ya sudah itu kan, saya sudah menasehati engkau gitu kan, memotivasi engkau supaya bersabar, raih pahala yang besar dalam kesulitan yang dihadapi ini gitu kan. Maka akhirnya Nabi pun berpaling, wanita itu terus menangis di depan kuburan anaknya. Kemudian ada orang yang melihat kejadian ini, disampaikan, wahai fulana, hei wahai wanita, tahu tidak siapa yang tadi menasehatimu itu? Wanita ini mengatakan tidak tahu. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kata wanita ini, innalillahi, saya ngomong kasar tadi. Maka akhirnya si wanita tersebut pun mencari Nabi SAW, bertemu Nabi, meminta maaf. Maka Nabi mengatakan, innamas sabru fi sadmatil ula, sesungguhnya yang namanya sabar itu ada dalam hantaman ujian yang pertama. Ketika engkau diuji di hari tersebut, engkau rasa sakit, gelap dunia. Kita datang ke masjid, bawa motor yang kita itu ngumpulin uangnya. Ketika kita keluar, naudzubillah, tiba-tiba motornya hilang, lenyap, gelap semua yang terjadi gitu kan. Itulah tempatnya sabar itu di sana, gitu kan. Bukan setelah 2 minggu, 1 minggu setelah kejadian itu, saya sudah sabar mengikhlaskan motor saya yang hilang. Tidak di sana sabar itu ada dalam hantaman yang pertama. Maka ketika para sahabat diuji dengan ujian yang berat, diintimidasi, disiksa, tentu perlu motivasi di tempat-tempat yang memang tidak diketahui oleh orang. Maka muncullah rumah ini, Al-Arqam bin Abil Arqam. Nabi mengumpulkan mereka, Nabi menasehati mereka, memotivasi mereka. Kadang ada sahabat namanya Khabbab bin Art yang disiksa dengan besi panas itu kan, yang dia pandai besi kan. Kemudian dia dipanaskan besi dengan suhu berapa Pak kira-kira besi bisa panas seperti itu Pak? 500 ada? Kalau 1000 hancur kali ya? Ya mungkin sampai merah. Kemudian ditempelkan di punggung beliau. Beliau histeris, beliau berteriak, kepanasan gitu kan, siksaan dunia. Saya pernah dengar ada teman-teman yang bekerja sebagai pengolahan limbah medis Pak ya. Limbah medis itu ada yang padat, ada yang cair kan. Limbah medis yang padat apa contohnya Pak? Jarum suntik, kemudian mes itu apa tuh? Pisau bedah ya. Pisau bedah itu dari apa sih dibuatnya? Stainless atau baja? Baja atau besi Pak? Kalau besi karatan mati sama karat ya. Nggak paham kita seperti apa. Gunting operasi gitu kan, limbah padatnya, daging-daging bekas, daging sisa paru bekas gitu kan. Maka ada ikhwan yang kerjanya sebagai pengelola limbah medis ini. Apa yang dia lakukan? Dikumpulkan itu, dimasukkan ke dalam tungku, ditutup tungkunya, dipanaskan dengan suhu 1000 derajat Celcius dan hancur semuanya Pak. Ini ada pertanyaan, apakah neraka seperti ini enggak ya? Neraka jauh lebih panas daripada ini. Kata Nabi SAW, api yang kalian miliki ini hanya 1/70 daripada api neraka. Maka ambillah pelajaran Pak. Maka Khabbab bin Art ketika tadi diuji dengan ujian ditempelkan besi yang panas itu, maka Khabbab pernah mengatakan apa? Ya Rasulullah, kenapa Anda tidak berdoa kepada Allah supaya Allah melepaskan kami dari penyiksaan ini? Apa kata Nabi SAW? Wahai Khabbab, bersabarlah, karena dahulu ada orang-orang sebelum kita yang diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih berat. Mereka mempertahankan akidah mereka menyembah Allah
sampai mereka digergaji hidup-hidup dari atas sampai bawah. Nabi motivasi, artinya apa? Masih banyak orang yang penderitaannya lebih berat daripada kita, gitu kan. Sama kita, Pak. Di zaman sekarang kadang polusi dikit ngeluh, panas dikit ngeluh, gitu kan. Kemudian banyak tugas ngeluh. Ingat, banyak orang yang menginginkan posisi kita sekarang itu. Apa yang kita keluhkan? Nikmat kita punya, nikmat banyak kita miliki, gitu kan. Mungkin Nabi mengatakan, wahai Khobab, bersabar. Mungkin yang kau rasakan tidak nyaman, tapi ada orang-orang di zaman dahulu yang mempertahankan akidah sampai digergaji hidup-hidup seperti itu. Tapi mereka bertahan dalam akidah mereka. Maka rumah Al-Arqam ini dibuat seperti itu. Maka akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Sebagai perintah kiasan, jika seandainya kalian sudah tidak sanggup seperti itu, maka lihat apa yang Allah katakan. Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, baginya kebaikan pahala. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Orang yang menanam ketaatan, maka akan menuai kebaikan. Siapa yang menanam keburukan, maka dia akan menuai kesengsaraan. Maka Allah menyebutkan, siapa yang dia melakukan kebaikan di dunia ini, maka baginya pahala. Wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu luas. Nah, ini sebagai kiasan. Kalau seandainya engkau tidak bisa mempertahankan agama di tempat tersebut, maka hijrahlah. Karena tempat Allah itu luas, gitu kan. Jangan sampai demi mempertahankan di sana akidahmu hancur, gitu kan. Maka carilah tempat yang aman. Innama, baru Allah memberikan motivasi lagi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah akan memberikan pahala untuk orang-orang yang sabar tanpa batas. Jadi pahalanya orang yang diberikan kesulitan oleh Allah, maka pahalanya itu luar biasa, Pak. Maka hebatnya seorang muslim itu apa? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala wahmin wala haznin wala ghammin wala syaukah. Disebutkan, tidaklah seorang muslim diberikan ujian ketidaknyamanan dengan penyakit, kesedihan, kegundahan, ketidaknyamanan, bahkan ketika dia kejedot saja misalnya, terkilir jatuh, kemudian ada duri yang menempel di kakinya, kalau dia sabar, kecuali apa? Maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Itulah muslim, Pak. Maka kalau Bapak jerawatan dikit, sakit, jerawatnya merah sampai dipencet-pencet seperti itu, kemudian sabar, meskipun apapun itu ketidaknyamanannya, sabar, maka bisa menjadi pelebur dosa kita. Itulah seorang muslim. Maka Nabi memotivasi seperti itu, sabar. Mungkin orang bilangnya yang diuji oleh musibah, ya sabar, gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menasehati supaya dia mendapatkan pahala yang besar di ujian yang dia hadapi. Kadang disebutkan dalam hadis gini, nanti di surga akan ada orang-orang yang iri. Kepada siapa? Kepada orang yang diberikan ujian yang berat. Kenapa? Karena orang yang diberikan ujian yang berat di dunia, kemudian dia bersabar, mati, maka surganya derajatnya tinggi. Maka orang-orang ketika itu iri, ya Allah, hidupkan saya kembali, kemudian berikan saya ujian yang berat, dan saya akan bersabar seperti orang tersebut. Mereka iri karena melihat pahala besar untuk orang-orang yang bersabar. Maka ini adalah sindiran dari Allah. Setelah Anda bersabar, maka cari solusi yang lain. Maka akhirnya Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabatnya untuk berhijrah. Dan hijrah yang pertama kali ini adalah hijrah ke negeri Habasyah, atau sekarang disebut dengan negara Ethiopia, Afrika. Pertanyaannya gini, kenapa Nabi memilih Habasyah?
Apakah negara di zaman itu cuma Habasyah doang, Pak? Kan ada negara Romawi, Persia gitu kan. Tetapi Nabi memilih Habasyah. Apa alasannya? Karena kenapa? Nasrani. Nah, mereka Nasrani, Pak. Nah, salah satunya itu karena pemimpinnya adil dan Nabi melihat kedekatan orang-orang Quraisy, Pak. Kalau pergi ke Romawi sama aja bohong. Seperti orang bilang apa? Keluar dari mulut singa masuk mulut apa? Iya, sama aja bohong. Kenapa? Karena Romawi punya kedekatan dengan Quraisy. Jadi ketika nanti orang-orang Quraisy meminta kepada Romawi supaya dikembalikan kaum muslimin, yang mudah orang-orang ini. Kemudian Persia negara penyembah api. Kalau ke sana boleh jadi penyiksaan yang didapatkan lebih dahsyat daripada orang-orang Quraisy. Maka Nabi memilih Habasyah, berhusnudzon kepada Raja Habasyah karena Raja Habasyah terdengar sebagai raja yang adil. Maka akhirnya para sahabat pun di tahun itu, tahun kelima kenabian di bulan Rajab, melakukan hijrah yang pertama. Yang hijrah tersebut hanya berjumlahkan 12 laki-laki dan 4 wanita muslimah. Salah satunya adalah Utsman bin Affan dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama di sini namanya apa? Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ruqayyah ikut bersama Utsman bin Affan hijrah ke Habasyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillahi ba'da Ibrahim wa Lutin alaihi wassalam. Sesungguhnya Utsman dengan Ruqayyah adalah rumah tangga pertama yang hijrah setelah hijrahnya Ibrahim dan Lut alaihi wassalam. Maka hijrah pertama ini mudah dan lancar. Mudah dan lancar sehingga orang-orang Quraisy pun mereka kecolongan sampai karena jumlahnya sedikit yang hijrah, sampai akhirnya mereka pun mendengar kabar hijrahnya kaum muslimin. Maka setelah kejadian hijrah tersebut, di sini kaum muslimin ketika hijrah hijrahnya dari tempat yang jauh, pelabuhannya disebut dengan nama Barkul Gimad. Barkul Gimad ini tempatnya kurang lebih 500 km dari kota Mekah. Karena jalur perdagangan yang datang ke Habasyah dari sana letaknya. Dan perahu juga yang memang bolak-balik Afrika Mekah di sana doang dan tidak banyak seperti zaman sekarang. Kalau telat saja datang ya sudah kacau gitu kan. Maka Allah permudah hijrahnya para sahabat sehingga bisa sampai ke negeri Habasyah. Kemudian ini kan Rajab di Ramadan di tahun tersebut. Berarti melewati berapa bulan? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Hanya melewati kurang lebih 2 atau 3 bulan. Maka di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Najm kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan biasa kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan slogannya orang-orang Quraisy apa? La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun, kata orang-orang Quraisy. Jangan pernah kalian mendengarkan Al-Qur'an yang Muhammad. Kalau Muhammad membacakan sesuatu, tutup kuping kalian sudah. Dan kalahkan Quran tersebut, mudah-mudahan kalian bisa menang melawan sihirnya Muhammad, seperti itu. Maka akhirnya Nabi diturunkan surat An-Najm, maka Nabi pun salat di depan Ka'bah membaca surat An-Najm. Dibacakan, gitu kan? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Orang-orang Quraisy yang punya slogan tersebut, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tersebut, mereka ternyata kalah. Biasanya kan orang-orang Quraisy kan kongko-kongko di samping Ka'bah kan, punya majlis mereka di sana, punya tempat nongkrong di sana. Maka ketika mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan surat tersebut, mereka terbawa alunan indahnya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah bukan lagi di dunianya, mereka terbawa ke dalam dunia yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mereka menikmati bacaan tersebut, Pak. Itulah orang kafir, Pak. Kalau kita dibacakan Al-Quran, bagaimana, Pak? Ya kalau yang bacanya bagus, suaranya sudah enak, Ustaz. Kalau kita baca Al-Quran sendiri gimana, Pak? 5 menit masih kuat, 10 menit udah mulai berubah posisinya, 15 menit udah mulai tiduran, 10 menit udah Al-Qurannya di kepala kita gitu, 20 menit seperti itu. Tapi lihat, mereka terbawa alunan bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka tidak bisa melawan diri mereka sendiri. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad membaca ayat terakhir, fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Nabi Muhammad melakukan sujud tilawah, gitu kan? Dan orang-orang Quraisy yang mendengar itu, mereka pun bersujud ketika itu, Pak. Mereka bersujud tanpa mereka sadari, mereka bersujud mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kekuatan Al-Qur'an. Tentu kenapa mereka bisa menghayati itu, pertama mereka orang Arab, mereka paham artinya, mereka juga bukan orang sembarangan. Kadang kan kalau kita, Pak, di dunia apa, misalkan fotografi ya, kadang apa bedanya sih fotonya orang profesional dengan kita sendiri yang gitu kan cekrek gitu kan, dengan mereka yang profesional? Perbedaannya di mana? Yang paham itu mereka. Sastra yang lukisan yang mahal sampai ratusan juta itu, yang kita ngelihat apa sih indahnya ini gitu kan, cuman gitu-gitu doang. Tapi mereka yang paham, orang Arab mempelajari syair, mempelajari keindahan bahasa, sastra bahasa. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka yang memahami itu, kita kan tidak paham. Maka mereka terbawa alunan keindahan suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka pun bersujud ketika itu. Sampai akhirnya terdengarlah kabar burung bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan karena sujudnya. Padahal ini sebatas sujud doang. Setelah itu mereka terbangun dan mereka ngamuk lagi, Pak. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Para sahabat yang berhijrah ini, yang di Habasyah ini, mendengarkan kabar tersebut, akhirnya pulang, gitu kan? Pulang kembali di bulan itu, di bulan Syawal, pulang karena ini kan Ramadan. Tentu kan kabar tidak secepat sekarang datangnya kepada seseorang. Sekarang kan kabar terjadi, misalnya kebakaran kemarin di Hawaii misalnya, kita tahu kabarnya cepat gitu kan. Kalau misalkan di zaman dulu terjadi sesuatu, sampainya kepada orang lain mungkin 2 atau 3 minggu setelahnya, gitu kan. Maka lihat apa yang sering Umar lakukan, Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, ngutus pasukan. Bagaimana coba perasaan ketika seorang pemimpin mengutus pasukan dan mengucapkan selamat tinggal di perbatasan, gitu kan. Aku utus kalian supaya kalian menyebarkan Islam. Ingatlah SOP yang diajarkan Nabi, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak kecil, jangan hancurkan bangunan, kemudian jangan cincang-cincang orang, jangan bunuh seorang biarawati di tempat ibadahnya, jangan bunuh pendeta di tempat ibadahnya, gitu. Jangan hancurkan pohon. Ada SOP-nya dalam perang jihad fisabilillah. Maka setelah mereka berperang, apa yang terjadi? Kita bingung, apakah kemenangan yang diraih, apakah kekalahan. Makanya Umar bin Khattab selalu keluar Madinah, ingin melewati tukang apa yang suka bolak-balik gitu kan. Apa kalian mendengar kabar tentang ini? Belum. Sampai akhirnya ada seseorang yang mengkabarkan kemenangan dari pasukan kaum muslimin di perang Qadisiyah ketika itu, perang yang hebat. Sampai akhirnya orang yang menjadi utusan tersebut pun bertemu dengan Umar. Kemudian Umar bertanya, "Wahai hamba Allah, apakah engkau datang dengan kabar dari Qadisiyah?" gitu kan. Kata orang tersebut, "Iya." Kemudian dia katakan, "Bagaimana kisahnya?" Maka disampaikan kaum muslimin diberikan anugerah kemenangan oleh Allah. Berapa yang terbunuh disebutkan sekian, bagaimana keadaannya. Akhirnya Umar pun menangis ketika itu, menangisi orang-orang yang meninggal dalam syahid tersebut. Maka orang tersebut mengatakan apa? "Wahai fulan, tunjukkan kepada saya di mana pemimpin kaum muslimin," katanya. Amirul Mukminin. Padahal yang nanya itu adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itulah bagaimana seorang pemimpin gitu kan, ketika ingin mendengarkan kabar di zaman itu tentu berminggu-minggu sampai datang kabarnya. Maka ketika orang-orang Quraisy ini bersujud di bulan Ramadan, kabarnya sampai, kemudian di Syawalnya akhirnya kaum muslimin balik lagi ke Mekah. Tapi apa yang terjadi? Malah ketika datang disiksa kembali.
Sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah yang kedua. Makanya ke Habasyah hijrahnya 2 kali. Yang pertama tadi, kemudian yang kedua jumlahnya lebih banyak, kurang lebih 83 laki-laki dan 19 perempuan. Maka ketika mereka berhijrah tentu lebih ketat penjagaan orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya Allah ketika memudahkan seseorang mudah saja, Pak. Tentu dalam keadaan mengendap-endap di malam hari gitu kan, supaya tidak ketahuan orang-orang Quraisy. Sampai akhirnya kaum muslimin pun berhasil keluar dari perbatasan Mekah. Sampai kisah ini yang sering saya sampaikan, ketika seorang wanita namanya Ummu Abdillah telat gabung dengan rombongan gitu kan. Maka ketika Ummu Abdillah ini bersiap-siap, ternyata berpapasan dengan Umar bin Khattab kan. Dan Umar baru masuk Islam. Maka Umar bertanya, "Ila aina anti ya Ummu Abdillah?" Kemana engkau pergi wahai Ummu Abdillah? Kata Ummu Abdillah, "Kami akan pergi ke sebuah tempat yang mana kami tidak disakiti di atas agama kami, seperti yang kau lakukan wahai Umar," gitu kan. Maka Umar ketika itu mengatakan, "Rafaqatkumus salamah." Semoga selamat sampai tujuan, kata Umar. Kata Ummu Abdillah ini dalam hatinya, lah kok gini gitu kan. Umar kan termasuk orang yang sangat keras menyiksa kaum muslimin yang masuk Islam. Maka Ummu Abdillah ini melihat ada simpati, empati dari wajah Umar bin Khattab ketika itu. Maka ketika itu Ummu Abdillah pun sampai akhirnya ketemu dengan rombongan, ngobrol. Tadi saya ketemu dengan Umar, innalillahi wa inna ilaihi ketemu Umar bin Khattab gitu kan. Jangan-jangan Umar dari belakang bawa pasukan ingin mengejar kita. Ayo cepat buru. Kata Ummu Abdillah, akan tetapi saya melihat simpati, kasih sayang di wajahnya. Suaminya bilang apa? Engkau berharap Umar masuk Islam, gitu kan? Maka suaminya mengatakan, demi Allah, Umar tidak akan masuk Islam sampai keledai bapaknya bisa ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, gitu kan? Karena kenapa mereka pesimis Umar masuk Islam? Karena ngelihat permusuhannya terhadap Islam, gitu kan? Maka pelajarannya apa? Allah mudah bolak-balikan hati seseorang. Semalam saya isi kajian di satu tempat di Bina Lindung sih tempat saya. Setelah selesai kajian, ada bapak-bapak nanya gini, "Ustaz, saya mau nanya apa Pak? Boleh nggak saya bersedekah dengan niatan supaya orang pindah dari tempat saya?" katanya. Kok gitu Pak, doa niatnya seperti itu? Iya Ustaz, soalnya orang tersebut menyakiti saya, benci saya sama orang tersebut. Jadi saya sedekah dengan niat, ya Allah mudah-mudahan dia pindah dari tempat saya, gitu kan. Boleh kan seperti itu? Saya bilang, saya berpikir kayaknya enggak boleh seperti itu deh Pak, katanya. Soalnya yang namanya sedekah setahu saya, kalau mau dikaitkan dengan sesuatu, maka dengan menyembuhkan orang sakit bisa. Kata Nabi SAW apa? Tasaddaqu bimardakum, bersedekahlah kalian untuk orang-orang sakit kalian, gitu kan. Jadi ketika ada orang bersedekah dengan niat supaya sembuh orang yang sakit, maka secara hadis ada. Tapi kalau bersedekah supaya orang kabur dari tempat Bapak, saya belum menemukan hadisnya, Pak. Maka saya bilang apa? Berdoalah kepada Allah supaya Allah membolak-balikan hati seseorang, memberikan hidayah kepada orang yang Bapak benci tersebut. Saya nanya, kenapa Bapak membenci dia? Karena Ustaz, dia punya pekerjaan yang mengganggu saya, gitu kan. Dia sih bilangnya apa? Sablonannya bikin bau, gitu kan. Jadi saya bilang apa? Doakan hidayah saja, gitu kan. Gak mungkin kan Ustaz? Kok kenapa gak mungkin, Pak? Dia kan kerjaannya nyablon, gitu kan. Mana mungkin dia pindah kerjaan, gitu ya. Kata saya, tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Doakan supaya dia punya pekerjaan yang tidak menyakiti orang lain, gitu kan. Kenapa Bapak nggak keluhkan ke RT RW, gitu kan, supaya cari jalan tengah, supaya kekeluargaan lah ketika ada yang terganggu dengan pekerjaan seseorang, gitu kan. Maka artinya apa? Allah membulak-balikan hati seseorang. Umar bin Khattab yang terkenal galak seperti itu, ternyata ujung-ujungnya Allah hidupkan hati tersebut. Maka saya sering sampaikan ini, Pak. Jangan pesimis kepada orang-orang yang melihat, yang kita lihat buruk sekali orang tersebut. Karena kan kita belum tahu bagaimana akhir hayat seseorang kan. Banyak orang-orang yang dimaafkan oleh Allah. Pembunuh, killer, serial killer, ataupun juga assassin yang membunuh 99 orang kan, bertobat di akhir kehidupannya, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
seorang pezina yang hidupnya dengan perzinahan, melihat seekor anjing kehausan, diberikan minum, dia bertobat kepada Allah, Allah maafkan kesalahannya. Maka jangan pesimis kepada orang-orang yang seperti itu. Tugas kita adalah apa? Berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila taatik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Wahai zat yang membolak-balikan hati, langkahkanlah hati ini, kaki ini kepada ketaatan kepadamu. Maka tugas kita seperti itu. Jangan terlalu bangga dengan hidayah yang kita miliki, karena na'udzubillah, ada orang-orang yang sebelum kematiannya ternyata berbelok dan dia mati di atas kemaksiatan tersebut. Maka akhirnya mereka pun berhasil berhijrah selamat sampai Habasyah. Tapi orang-orang Quraisy, mereka apakah diam? Nah, setelah ini mereka tidak diam, mereka harus bergerak. Akhirnya mereka memilih 2 orang yang jago dalam berbirokrasi, retorika bahasa yang pandai, sebagai jagoan orang Quraisy dalam masalah delegasi seperti ini, birokrasi. Siapa itu? Ammar bin As dan Abdullah bin Abi Umayyah. Bapak, kalau Bapak membaca sejarah ya, seperti yang ini setelah kita bahas begitu panjang, Ammar bin As cuma muncul di sini namanya. Padahal kan Ammar bin As ini kan seorang sahabat yang membebaskan Mesir kan, sahabat yang punya peran yang luar biasa untuk Islam kan. Tapi ternyata peran dia di sini munculnya karena dia seseorang yang pandai dalam birokrasi, punya kedekatan dengan Najasyi. Maka dialah yang ditunjuk supaya apa? Bisa mengambil kembali kaum muslimin supaya disiksa kembali di Mekah gitu kan. Maka akhirnya Ammar bin As ini pun datang dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah, bukan bin Abi Umayyah saya. Abdullah bin Abi Rabi'ah datang. Kemudian sebelum datang tentu mereka harus menyiapkan bahan dong untuk ngomong di depan Najasyi. Tapi sebelum itu 2 orang ini sudah pandai alur birokrasi, Pak. Alurnya apa? Sebelum bertemu Najasyi, mereka bertemu dengan menteri-menteri Najasyi, kemudian uskup-uskupnya, pendeta-pendetanya, dan mereka memberikan hadiah atau disebut dengan suap kepada mereka. Supaya apa? Ketika dia tampil di depan Najasyi, maka ada dukungan dari uskup-uskup itu. Maka itulah bagaimana hebatnya seorang Ammar bin As. Dia tahu alurnya, Pak. Dia suap. Kan namanya hadiah, di sini sebutnya hadaya sih, Pak. Jadi diberikan hadiah. Tapi kan bedanya hadiah dengan suap itu tipis. Hadiah memberi tanpa tujuan gitu kan, sesuatu. Tapi yang namanya suap adalah memberikan sesuatu untuk melancarkan keinginan kita. Ini namanya suap. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ikhwatal iman, ayyuhal hadirun, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Ammar bin As, seorang negosiator ulung, dia birokrator yang hebat, dia datang membawa suap kepada menteri dan uskup-uskup Najasyi. Dan ketika itu akhirnya hari pertemuan datang antara Najasyi dengan Ammar bin As. Maka tadi saya sampaikan Ammar bin As punya kedekatan dengan Raja Najasyi. Bahkan disebutkan nantinya Ammar bin As ini akan masuk Islam di Habasyah nantinya. Sebelum itu Ammar bin As masuk Islam di Habasyah, di Najasyi, kemudian setelah itu balik bertemu dengan Khalid bin Walid, dengan Utsman bin Talhah. Maka akhirnya 3 orang ini pun merenung, akhirnya menyatakan keislamannya bersama-sama di Madinah. Maka Khalid bin Walid, Saifullah, pedang Allah, masuk Islamnya bareng dengan Ammar bin As di sini. Nah, ketika datang tentu disambut oleh Najasyi, wahai Ammar, ahlan wa sahlan marhaban. Zahirnya Najasyi ini bisa berbahasa Arab, Pak. Karena kan bahasa orang Habasyah, Ethiopia itu bukan Arab. Mereka bahas sendiri. Makanya siapa orang Habasyah yang ada di awal kisah? Siapa? Abraha. Abraha kan orang Habasyah dia. Abraha ketika menyerang Yaman dan menguasai Yaman, dia bisa bahasa Arab tidak? Tidak bisa bahasa Arab.
Maka ketika dia dengan pasukannya ingin menyerang Ka'bah di tahun gajah tersebut, apakah bisa bahasa Arab? Tidak, dia punya penerjemah ketika itu. Bertemu dengan Abdul Muttalib punya penerjemah. Maka Najasyi ini cerdas, raja yang cerdas, bisa berbagai macam bahasa termasuk bahasa Arab. Dan itulah yang diinginkan dari seorang pemimpin negara, kan Pak ya? Dididik untuk bisa memahami bahasa yang penting yang bisa dipakai untuk bahasa internasional. Maka akhirnya datang disambut dan mulai dia retorika bahasa dia, Pak. Apa yang dia sebutkan ini? Ayyuhal Malik, innahu, dengan kefasihan dia bilang, innahu qad dawa ila baladika gulmanu sufaha faraku dina qaumihim wa lam yadkhulu fi dinik wa ja'u bidinin ibtada'u la'nat la na'rifuhu nahnu wala ant wa qad ba'athana ilaika fihim ashrafu qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa ashairihim litaruddahum ilaihim fahum a'la bihim ainan wa a'lamu bima abu alaihim wa atabuhum fihi. Di bahasa dia seperti ini. Apa yang dia bilang? Wahai raja, sesungguhnya telah datang kepadamu, ke negerimu, orang-orang pemecah belah dari kampung kami, memecah belah kaumnya, mengkafirkan nenek moyangnya. Mereka datang dengan agama yang baru, bukan agama kami orang Quraisy dan juga bukan agama engkau wahai raja, gitu kan. Dan saya datang diutus oleh keluarga mereka. Yang datang ini kan ada keponakan, ada anak, bapak-bapaknya, paman-pamannya di kampungnya Quraisy ini menyuruh saya berdua supaya datang kepada Anda mengembalikan mereka kepada kami, biar kami urus mereka di sana sampai mereka kembali ke agama nenek moyangnya dan tidak mengacau balaukan negara Anda di sini dengan agama baru mereka. Tapi Najasyi, apakah raja yang mudah dihasut seperti itu? Tidak. Dia ingin klarifikasi dua arah. Tidak bisa mendengar dari arah penyerang doang, harus ada pembelaan dari yang dituduh, gitu kan. Maka Najasyi pun ketika mendengarkan kalimat tersebut, tiba-tiba dibantu sama menteri-menterinya, kan. Benar wahai raja, daripada nanti mereka menghancurkan agama kita di sini, maka lebih baik sudah putuslah tomat-tomat yang busuk tersebut, udahlah kita buang-buang saja, gitu kan. Maka akhirnya Najasyi mengatakan tidak bisa, saya harus mendengar dari orang-orang yang datang tersebut. Maka dipanggillah kaum muslimin. Tentu kaum muslimin dipanggil di meja internasional, di debat internasional di sini antara penengahnya Najasyi, pihak yang menyerang Quraisy. Maka kaum muslimin siapa yang menjadi perwakilan ketika itu? Maka dipilihlah seorang yang namanya Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaranya Ali bin Abi Thalib. Maka ketika itu Ja'far ditanya, wahai Ja'far dan orang-orang rombongan dari kalian dituduh oleh Amr bin As seperti ini, bagaimana sanggahan kalian? Maka akhirnya Ja'far berpikir bagaimana caranya untuk defense dan offense, gitu kan, bagaimana caranya bertahan dan menyerang, gitu kan. Maka akhirnya pesan Nabi kan mengatakan apa? Najasyi ini raja yang adil, tidak suka kezaliman, tidak suka hak asasi manusia itu direnggut secara paksa. Maka akhirnya di sini defense dulu, Pak, bertahan, Pak. Apa bertahannya? Ja'far mengatakan apa? Ayyuhal Malik, wahai raja, kunna qauman ahli jahiliyah. Dahulu kami adalah kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, patung-patung, kami makan bangkai, kami melakukan perzinahan, memutuskan tali silaturahim, kemudian jahat terhadap tetangga, orang lemah memakan orang kuat memakan orang yang lemah, gitu kan. Keadaan seperti itu dalam kezaliman. Ini kan defense, bertahan. Kenapa? Najasyi nggak senang dengan hal seperti ini, kan? Gitu kan? Sampai akhirnya dia mengatakan fakunna ala dzalika, kami seperti itu dalam kejahiliyahan terus seperti itu. Kami menindas yang lemah, membuli yang lemah, gitu kan. Yang kuat memiliki sesuatu kekuasaan dan sebagainya. Maka akhirnya datanglah seorang rasul dari kami, utusan Allah, yang kami ketahui nasabnya, kejujurannya, keamanahannya, kesuciannya, dan
menasehati kami supaya hanya menyembah satu Tuhan yang benar, yang berhak disembah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kami melepaskan kesyirikan-kesyirikan yang ada, menyembah berhala, memerintahkan kami untuk berkata jujur, untuk menjaga amanah, untuk menyambung silaturahim, baik terhadap tetangga, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dibenci oleh jiwa. Sedangkan kaum kami tidak menyenangi apa yang kami lakukan. Nah, ini sekarang menyerang nih, Pak, diserang ini. Mereka menyiksa kami, mereka memaksa kami untuk kami kembali memakan bangkai, untuk kami kembali menghinakan orang yang lemah, untuk kami kembali menyembah berhala dan patung-patung. Kami tidak mau, gitu kan. Dan kami datang ke sini dengan harapan engkau orang yang pantas kami minta tolong, wahai Najasyi. Kami tidak datang ke negeri yang lain karena kami tahu kami ingin bertetangga denganmu, gitu kan. Kami memilihmu dari orang-orang lain, dan kami berharap kami tidak dizalimi di negerimu ini, wahai raja. Luar biasa ini. Defense, bertahan, kemudian menyerang seperti itu. Tapi Najasyi terpengaruh nggak, Pak? Tidak, dia nggak terpengaruh dia. Artinya apa? Ada empati dalam hati, tapi perlu bukti, gitu kan? Kemudian Najasyi mengatakan apa? Hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi min syai'. Apa yang kalian bawa? Coba, saya ingin dengar bukti apa ajaran kalian. Maka akhirnya Ja'far pun membacakan surat Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rabbika 'abdahu Zakaria. Dibacakan surat Maryam ini. Maka Najasyi pun mendengarkan. Najasyi orang paham bahasa Arab dia. Maka ketika dibacakan ayat tersebut, akhirnya Najasyi pun menangis, Pak. Kemudian Najasyi mengatakan apa? Wallahi, demi Allah, sesungguhnya apa yang keluar dari mulut orang tersebut itu sama, dari sumber yang sama seperti yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka wahai Amr bin As, tuduhanmu itu salah, gitu kan. Wahai Amr bin As, pulanglah. Diusir dari forum tersebut, diusir Amr bin As, Pak. Akhirnya ini kekalahan pertama birokrasi dia. Dia mengatakan apa? Tidak bisa. Kemudian ketika dia diusir, saya persingkat, mohon maaf, saya lebihkan dikit untuk menyelesaikan ini. Kemudian dia keluar pun, kemudian setelah itu ngobrol dengan temannya, dia mengatakan, demi Allah tidak bisa. Besok saya akan datangi lagi Najasyi membawa bahan yang baru menyerang kaum muslimin. Abdullah bin Abi Rabi'ah, temannya, mengatakan, sudahlah, sudah. Bukankah mereka keluarga kita? Sudah, jangan sakiti mereka. Mereka sudah nyaman di sini kok. Kenapa harus kita kembalikan mereka ke Quraisy, gitu kan? Tapi Amr bin As mengatakan, tidak, saya akan kembali lagi besok. Dan ternyata dia menyiapkan bahan materi di malam hari, dan ternyata dia menyerang Nabi Isa alaihissalam. Maka dia pun datang lagi ke raja dan mengatakan, wahai Raja Najasyi, sesungguhnya orang-orang tersebut punya keyakinan yang salah terhadap Nabimu, Nabi Isa alaihissalam, gitu kan. Mereka paham ada Trinitas ketika itu, menjadikan Isa sebagai Tuhan. Maka akhirnya, ini singkat ceritanya, Ja'far pun dipanggil kembali. Najasyi sedikit marah, karena kalau nabinya dihina seperti itu, marah dia. Akhirnya Najasyi pun mengatakan, wahai orang-orang Muslim, saya dengar engkau punya keyakinan yang aneh terhadap Nabi saya, Nabi Isa alaihissalam, gitu kan. Maka berikanlah sanggahanmu itu. Maka akhirnya Ja'far pun berpikir bagaimana caranya, tetapi tidak boleh disembunyi-sembunyikan keyakinan seorang Muslim, sampaikan bahwa Isa itu seperti apa. Maka akhirnya Ja'far mengatakan, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna. Kami mengatakan tentang Isa sebagaimana yang diajarkan oleh nabi kami terhadap Isa alaihissalam. Huwa Abdullah, Nabi Isa itu adalah hamba Allah, manusia biasa, rasuluhu, utusan Allah, orang mulia, wa ruhuhu, dan ruhnya Nabi Isa, kalimatuhu alqaha, ruhnya diberikan secara langsung kepada Maryam, seorang wanita yang salehah, al-batul. Maka Najasyi pun ketika itu mengatakan, idhabu fa antum syuyumun bi ardi. Apa yang kalian yakini itu sama dengan apa yang saya yakini.
maka pergilah kalian, tinggallah di negeri saya dalam keadaan aman. Saya tidak akan rela memberikan kalian kepada mereka. Maka akhirnya Ammar bin As pun kalah kedua kalinya telak. Akhirnya dia pun pulang membawa kegagalan dan menyampaikan kepada orang-orang Quraisy. Maka mudah-mudahan Bapak bisa mengambil pelajaran di sini. Pelajarannya banyak. Salah satunya apa? Bahwa permusuhan yang dimiliki oleh orang-orang kafir terhadap kita bukan lagi permusuhan secara personal, tetapi permusuhan agama. Karena kenapa? Kalau ada orang yang kita benci tinggal di samping kita, Pak, kemudian dia hijrah pergi ke kampung yang lain, senang kita kan? Tapi orang kafir Quraisy ketika kaum muslimin pindah ke Habasyah, seharusnya mereka senang dong. Tapi ternyata mereka berusaha untuk mengembalikan kembali mereka supaya apa? Disiksa kembali dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi hari ini kita telah menyelesaikan hijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama dan yang kedua. Nanti kita akan lanjutkan apa yang akan terjadi setelah hijrah tersebut. Ternyata keadaan semakin parah karena orang-orang Quraisy melampiaskan kegagalan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.